Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam. Dengan nikmat-nikmat tersebut sepantasnya kita untuk mensyukurinya subhanallah wa ta'ala. Terlebih-lebih ini di tahun baru, termasuk ganti kalender, ganti tahun, semestinya kita juga ganti semangat dalam baru, menambah pundi-pundi baru dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah. Seperti perkataan Ibnu Hazm mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribullah azza wa jalla fahiya baliyah. Sesungguhnya kenikmatan dari Allah itu, kesehatan, kesempatan apapun yang tidak membuat kita taat kepada Allah adalah musibah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik Bapak-bapak dan Ibu, pada malam hari ini adalah kajian 50 kaidah dalam memahami Jufri. Pada beliaunya Ustaz Jufri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita semua untuk menikmati, untuk bermajelis di antara janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu yang dalam perjalanannya itu untuk menempuh suatu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
dan juga motivasi-motivasi menuntut ilmu yang lainnya. Kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang faqih terhadap agama. Tandanya adalah masih mau ngaji, masih mau belajar. Karena batas dari seseorang itu boleh berhenti belajar adalah liang lahat. Kuburan itu adalah batas seseorang boleh berhenti belajar. Selama dia masih berada di atas tanah, maka kewajiban belajar terus berada dalam dirinya. Maka dari itu alhamdulillah Allah menggerakkan kita, langkah kaki kita menuju masjid yang kita awali dengan sholat, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji, belajar tentang 50 kaidah Quran untuk menambah motivasi ibadah kita, menambah motivasi kehidupan kita, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita terhadap sesama manusia, karena itu saling berkaitan. Di dalam kaidah yang pertama telah kita bahas, yaitu supaya kita berkata dengan perkataan yang baik kepada siapapun. Kepada siapapun kita harus berkata yang baik. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim kemudian menunjukkan perkataan-perkataan yang buruk. Itu sama saja kita menyelisihi hadis-hadis, kemudian menyelisih juga Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Kemudian pada kaidah yang kedua, yaitu supaya kita dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala meskipun itu dalam pandangan kita berat, dalam pandangan kita tidak menyenangkan. Fa insyaallah ta'ala, insyaallah apa yang diberikan Allah selama kita bukan seorang ahlul maksiyah, ahli maksiat secara terang-terangan melakukan maksiat, maka insyaallah ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memang itu bermaksiat kemudian terang-terangan maksiat. Kaedah-kaedah itu tidak berlaku, akan tetapi berlaku kaedah yang lain. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan insya Allah akan memberikan kebaikan yang lain untuk dirinya sendiri. Begitu juga keburukan yang dia lakukan akan menambah keburukan juga bagi dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika jenengan semuanya, kita semua melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sejatinya untuk diri kita sendiri. Begitu juga keburukan, ketika kita juga melakukan keburukan, maka keburukan itu akan terkena pada diri kita sendiri. Maka dari itu kami mengkaji ini supaya kita bisa lebih baik
lagi ketika beribadah, kemudian terkhusus ketika bermuamalah kepada sesama manusia. Pada kaidah yang ketiga ini insyaallah al-qaidah ats-tsalisah, Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi wala tansawul fadla bainakum. Potongan ayat wala tansawul fadla bainakum. Sebelum kita menuju ke sana, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka barang siapa kita semuanya, ketika kita sudah mengetahui jauhnya sebuah perjalanan itu ketika kita sudah mengetahui mau safar nih, mau melakukan perjalanan dari sini mulai Star Sedayu, kemudian mau melakukan perjalanan ke Jakarta dan semisalnya, kita bisa mengukur jauhnya itu. Maka dari situ kita juga bisa menyiapkan bekalnya. Akan tetapi beda dengan orang yang tidak tahu, oh perjalanan ini biasa saja, ini dianggap perjalanan biasa, padahal perjalanan itu sangatlah jauh. Maka berbeda antara orang satu dengan orang dua. Maka ada perkataan Arab, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa saja yang mengetahui bu'da safari, jauhnya perjalanan, ista'adda, maka dia pasti bersiap-siap. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengetahui jauhnya perjalanan kita nanti di akhirat, maka sebisa mungkin di waktu yang singkat ini, yaitu di dunia, kita mencari bekal sebaik-baiknya, kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya negeri akhirat nanti, darul akhirah, itu perjalanannya sangatlah panjang. Ketika kita memulai dari alam barzakh, itu penantian berapa tahun, berapa ratus tahun, Allahu a'lam bishawab, sampai dengan hari kiamat, kemudian yaumul hisab dan seterusnya, penantian yang sangat panjang di padang mahsyar dan seterusnya. Maka dengan usia 60 sampai dengan 70 tahun umumnya usia manusia, kata Rasulullah, maka sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita persiapkan masa ini untuk mencari bekal akhirat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Islam itu digambarkan oleh seorang ulama yaitu dengan dua sayap, yaitu al-iman dan al-amal, iman wa amal. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang jannah, surga, maka di situ ada dua kata, yaitu amanu wa amilus solihat. Iman gandengannya itu adalah amal. Maka itu adalah Islam. Islam itu bukan hanya sekedar kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu. Islam itu bukan hanya sekedar kita melakukan umroh, akan tetapi lebih dari itu, Islam yang kafah adalah mengatur semua kehidupan kita, dari mulai hal yang terkecil, bagaimana kita istinja, bagaimana kita cebok, membersihkan kotoran, kemudian sampai dengan hal-hal yang besar yang sifatnya adalah negara dan seterusnya.
Itu yang dimaksud dengan al-Islam. Yang ada dua sayap, yaitu iman dan amal. Ya. Islam itu disebut juga dengan ad-din. Ad-din al-Islam, dinul Islam. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 19 bahwasanya ad-din al-Islam, ad-din al-Islam, agama Islam. Agama itu kalau dari segi bahasa bukan bahasa Indonesia murni, akan tetapi diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa kalau kita telusuri dari bahasa India kuno, ya, termasuk lafadz agama, terus termasuk lafadz pustaka, terus termasuk lafadz surya. Nah, itu diambil dari India kuno yang tulisannya mirip aksara Jawa. Nah, kalau pernah lihat film-film India, ada aksaranya itu ya, seperti itu, bahasa kuno. Kemudian dibawa masuk. Secara makna belum luas, belum mencakup. Ketika kita menyebut dengan agama, maka itu belum memenuhi makna al-Islam, belum memenuhi makna ad-din. Makanya paling enak itu nyebut dengan ad-din, dengan bahasa Arabnya, itu sudah maknanya itu kita puas. Sama seperti Tuhan, lafadz Tuhan itu kalau kita artikan itu sebagai apa ya, tapi kalau kita menyebut Rob, nah, itu sudah puas. Rob itu seperti ini, maknanya seperti ini, ya, itu puas. Seperti hanya yang datang kepada kita juga lafadz sembahyang, ya, itu juga kita kurang puas. Ada yang mengatakan seperti ini, sembahyang ini, ya. Tapi kalau kita katakan sholatun, itu puas. Secara makna niku pas. Dan banyak kata-kata yang terserap lagi, ya. Ada beberapa kata-kata lagi yang mungkin secara makna belum bisa mencukupi. Iman dan amal disebut ad-din. Amal itu ada amal yang sholih, ada amal yang buruk, sayyi. Ketika amal itu baik disebut dengan hasanah, ya. Ketika amal bekal itu ketika baik disebut dengan hasanah. Nah, ketika kita melakukan hasanah, bukan semuanya hasanah itu mendapatkan pahala. Kebaikan itu bukan semuanya mendapatkan pahala. Hanya orang-orang tertentu yang ketika dia melakukan kebaikan maka dia mendapatkan pahala. Orang-orang di luar Islam ketika melakukan kebaikan maka tidak berbentuk pahala, akan tetapi bentuk balasan langsung ketika di dunia, dilancarkan rezekinya dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang muslim ketika kita melakukan kebaikan maka bentuknya adalah pahala, ajrun. Nah, ajrun ini yang menjadi bekal kita, Pak, ke akhirat nanti. Namanya ajrun, pahala. Maka ketika kita mengumpulkan pahala, maka itu menjadi bekal, ya. Namanya ajrun. Itu bekal kita nanti ketika di akhirat. Ketika ditimbang nanti berat mana antara ajrunnya, kebaikannya kemudian dengan keburukannya, ya. Pasti manusia pernah melakukan keburukan, pasti manusia pernah melakukan dosa. Nabi juga pernah melakukan dosa. Akan tetapi apa kemudian setelah melakukan dosa itu apa yang dilakukan? Bertaubat, kemudian beristighfar.
Nah, itu contoh-contoh yang kemudian harus kita teladani bersama. Bagaimana ketika setelah melakukan dosa dan seterusnya. Maka keimanan itu adalah iman percaya tanpa ragu, Pak. Nggih. Iman itu percaya tanpa adanya keraguan, yakin. Kemudian dengan keyakinan itu kita melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, maka disebutnya itu nanti akan diikat dengan suatu keyakinan yang disebut dengan akidah, ikatan, ya, ikatan yang mengikat keimanan, di dalam diri kita, ya. Sudah iman, sudah percaya, yakin, kemudian diikat dengan sebuah ikatan yang disebut dengan akidah, ya. Maka dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka itu ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama adalah al-asr. Al-asr unsurnya adalah di situ adalah masa, waktu yang di dalamnya digunakan untuk beraktivitas. Di situ juga ada manusia, al-insan, yaitu orang yang melakukan aktivitas di waktu tersebut, ya. Lafi khusrin, ada potensi untuk rugi. Sudah disediakan waktu, kemudian ada orangnya, lafi khusrin, ada potensi untuk rugi, kecuali orang-orang yang kemudian beriman, berakidah, mengikat keimanannya dengan ikatan yang kuat, wa amilus sholihat, dan selanjutnya kemudian beramal sholih. Maka itu yang kemudian harus kita tancapkan pada diri kita untuk memperkuat keimanan dan akidah kita, akidah anak-anak kita, keluarga kita bersama-sama, supaya menjaga keluarga kita dari api neraka, ya. Karena di zaman sekarang, masya Allah, anak-anak kita itu banyak dijejali, diseseli, ya, informasi, banyak sekali informasi, dan itu gampang sekali masuk, ya. Mungkin pada zaman jenengan dulu, ya, tahun 80-an atau 70-an, ya, informasi masih minim. Mungkin informasi dari kota itu bisa kita dapatkan ketika ketemu lebaran sama keluarga. Oh, ternyata ada seperti itu toh. Oh, ternyata ada seperti itu toh, tren-tren baru masuk. Akan tetapi sekarang dengan modal internet, anak-anak sudah bisa mengakses bahkan trennya orang Amerika, bahkan trennya orang Korea, orang Jepang, dan seterusnya. Trennya orang sana terus langsung masuk ke anak-anak kita, ya. Makanya sebagai orang tua kita juga harus ekstra hati-hati memperhatikan tontonan, kemudian game dan seterusnya pada HP anak-anak kita. Kembali ke kaidah wala tansawul fadla bainakum, wala tansawu, dan jangan kamu, kalau arti konteksnya adalah melupakan, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah an-nisyan, ya. Tansau di sini adalah tansau at-tarku. At-tarku itu maknanya meninggalkan, ya. Makna umumnya adalah nisyan, lupa. Akan tetapi
nisyan itu mempunyai dua makna, ad-duhul wa at-tarku. Ya, bisa dalam satu konteks maknanya lupa, dalam satu konteks maknanya meninggalkan. Ya, ada kemudian ada ayat-ayat yang menyandarkan Allah itu dengan Allah melupakan kalian, Allah melupakan kalian. Berarti kalau kita terjemahkan secara konteks, Allah memiliki sifat lupa. Karena apa? Melupakan. Allah melupakan. Secara konteks berarti Allah memiliki potensi, memiliki sifat lupa. Padahal tidak seperti itu. Maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Allah meninggalkan, sudah ben. Ya. Allah meninggalkan, ya. Maknanya seperti itu. Tidak kemudian Allah memiliki sifat lupa. Makanya kalau kita baca terjemahan kadang ya bingung. Ya. Allah melupakan. Loh, berarti Allah ini memiliki sifat lupa. Nah, padahal Allah terbebas, tersucikan dari sifat-sifat seperti itu. Ya. Allah terbebas, tersucikan dari sifat-sifat seperti itu, ya, yang buruk. Ya. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah wala naum. Ya, ngantuk saja enggak apalagi tidur. Allah itu ngantuk saja enggak apalagi tidur. Bagaimana mau ngantuk, bagaimana mau tidur? Wong Allah itu ngatur semua jagat raya. Nah, kalau ngantuk sak seretan manusia saja ketika nyetir ngantuk sak seretan bisa kecelakaan. Ya, apalagi ngatur alam raya ini yang perputarannya, ya, matahari dikelilingi berapa planet, ya, kemudian tata surya yang lain. Bagaimana kalau sampai ngantuk apalagi tidur? Ya, maka Allah tersucikan dari hal-hal seperti itu. Al-fadla bainakum. Al-fadla bainakum. Al-fadl itu maknanya adalah kebaikan-kebaikan, fadl, ya, fadilah. Bainakum, di antara kalian. Ya. Ini kaidah tentang kehidupan kita sesama manusia. Kehidupan kita sesama manusia. Kalau dilihat dari siyaknya, kita dilihat dari tafsirnya, makna ayat ini berbicara tentang istri yang diceraikan. Istri yang diceraikan, ya, sebelum digauli, sebelum jima, sebelum kumpul, Pak. Cerai tapi belum kumpul. Belum kumpul sudah cerai. Nih, Indonesia niki ada enggak, Pak, ngoten niku? Ada enggak kira-kira? Enten nggih? Mungkin jarang ya. Tapi kalau di dalam tradisi Arab, Pak, kita berbicara konteks Al-Qur'an, berarti kita mengarah ke sana. Di dalam konteks Arab, ketika ada seseorang menikah, laki-laki menikahi seorang perempuan, itu bisa jadi bisa ketemu itu bukan 1 hari atau 2 hari setelahnya, bukan, atau langsung ketemu. Bisa jadi akad itu pun nggak lihat, ya, akad, kemudian setelah itu ditinggal 1 tahun 2 tahun baru ketemu. Ya. Begitu juga Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di usia berapa? Kemudian digauli usia berapa? Jaraknya adalah beberapa tahun. Begitu orang Arab menikahi seorang gadis yang usianya mungkin masih kalau bahasa kita masih anak-anak, ya,
kemudian ditinggal, pisah, akan tetapi statusnya masih pernikahan. Belum disentuh, belum apa. Nah, kemudian entah kenapa kemudian ada masalah apa, kemudian diceraikan. Dalam konteks ini seperti itu. Maka bagi seorang suami wajib membayar setengah maharnya. Jadi maharnya kalau 100 juta, maka kalau dia sudah nikah tapi belum menggauli, kok pengen cerai, bayarnya berapa? Setengah maharnya. Berarti berapa, Pak? Maharnya 100 juta yang dijanjikan, berarti bayar setengah berapa? Pinten? 50 juta. Bayar setengah. Nah, tapi Islam mengajarkan seorang lelaki ini untuk tetap membayar full maharnya. Ya, kalau maharnya orang Arab niku besar-besar ya, Pak, besar-besar maharnya. Nah, kalau orang Indonesia, nah Pak, seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat terus dikembalikan setengah niku pripun nih? Seperangkat alat sholat sama uang 500.000 dibayarkan setengah. Nah, tapi Islam mengajarkan untuk membayar full maharnya. Bagi istri dianjurkan untuk memaafkan, memaafkan laki-laki tersebut. Tidak usah bayar mahar, nggak usah bayar. Saya memaafkan, nggak apa-apa. Toh belum disentuh, belum apa-apa, nggak apa-apa. Itu anjuran Islam. Sebagaimana ketika sebelum memulai pernikahan, bagi seorang lelaki, bagi seorang laki-laki, anjuran Islam adalah membayar mahar, ya, istilahnya membeli seorang wanita itu dengan mahar yang sebaik-baiknya. Mahar yang sebaik-baiknya. Akan tetapi bagi seorang wanita, anjuran Islam adalah menerima mahar dan supaya tidak memberatkan calon suaminya. Nggak boleh nuntut tinggi-tinggi, pokoknya yang nggak berat apa. Yang laki-laki dituntut memberikan yang terbaik, yang perempuan dituntut untuk tidak memberatkan. Begitu juga ini. Ketika ada cerai kemudian belum digauli, disuruh bayar setengah, anjurannya adalah membayar full. Akan tetapi bagi seorang perempuan dianjurkan untuk memaafkan, kemudian tidak usah bayar mahar. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang bunyi ayat lengkapnya, wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Maka dalam bermuamalah kepada orang lain itu ada 3, Pak. Ada 3 model muamalah. 3 model interaksi dengan manusia. Yang pertama adalah al-muamalatu bil fadl. Al-muamalah bil fadl. Yang kedua adalah al-muamalah bil adl. Yang ketiga adalah al-muamalah bil zulmi. Yang pertama al-muamalah bil fadl, bermuamalah, berinteraksi, berbuat baik kepada manusia dengan yang terbaik, meskipun tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Enggak kenal siapa-siapa, kita pergi ke pasar, kemudian enggak kenal sama orang itu, kemudian kita dengan kebaikan kita memberikan uang 100.000 niki untuk kebutuhan
niki untuk untuk jajan dan lain sebagainya. Nggak kenal, orang itu nggak pernah berbuat baik sama kita. Kita nggak kenal sama orang itu. Pokoknya kita baik-baik, nggak ada kewajiban. Itu yang disebut dengan al-muamalah bil fadl. Ini yang dianjurkan. Ya, ini yang dianjurkan, sunnah ini. Kemudian selanjutnya al-muamalah bil adl. Al-muamalah bil adl itu kita berbuat baik, bermuamalah dengan adil. Orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan berbuat baik, maka adil. Nggih. Maka ini adalah wajib. Maka ini adalah wajib. Orang berbuat baik sama kita, maka wajib kita juga untuk berbuat baik kepadanya. Tidak boleh membalas dengan keburukan. Akan tetapi yang pertama tadi, orang lain itu tidak pernah berbuat baik kepada kita, kita baiki terus. Itu adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, al-muamalah bidzulm. Ya, bermuamalah dengan berbuat zalim. Bermuamalah dengan kebuat zalim. Orang itu nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berbuat buruk sama kita. Kita malah berbuat buruk sama orang itu. Maka ini adalah zalim. Maka ini muamalah yang haram. Maka muncullah tiga muamalah yang disebut di sini al-fadla adalah muamalah yang terbaik. Muamalah yang terbaik. Jangan sampai kita meninggalkan muamalah terbaik kita kepada orang lain. Meskipun orang lain itu tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu yang tingkatan tinggi. Yang tingkatan selanjutnya, ini baik dibalas dengan baik. Jangan sampai membalas dengan keburukan. Ya. Kemudian innallaha bima ta'maluna basir. Ingat, ini juga menjadi kunci. Sesungguhnya Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian semua lakukan, basirun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Apapun yang kita lakukan terhadap seseorang berupa kebaikan, Allah maha melihat. Allahu a'lam bissawab. Adzan dulu. Nggih. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dilanjut sebentar. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari kaidah ini, kaidah ketiga ini kita belajar bagaimana menerapkan kebaikan kepada sesama manusia, terkhusus kepada zauj atau zaujah, ya, kepada seorang suami atau kepada seorang istri, kepada seorang suami atau istri, kepada orang-orang terdekat, kerabat kita, kemudian melebar lagi kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di lembaga dan seterusnya. Karena apa? Di sini dikatakan bahwasanya manusia itu tidak lepas daripada perkumpulan, tidak lepas daripada perkumpulan. Ketika kita di rumah juga akan berkumpul, ketika kita keluar rumah juga akan berkumpul. Dimanapun kita berada, tidak bisa lepas dari perkumpulan. Maka dari itu, bagaimana kita menerapkan kaidah ini sebagai motivasi kebaikan-kebaikan, ya. Jangan sampai kita melupakan fadl, jangan sampai kita meninggalkan sikap al-fadl berupa berbuat baik, berupa berbuat kebaikan, meskipun orang tersebut mungkin belum pernah berbuat baik kepada kita, meskipun orang tersebut belum pernah kenal dengan kita, maka jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah kaidah, Masya Allah, Islam itu mengajak kita semua untuk berbuat baik, ya. Islam itu sangat indah, rahmah lil alamin, ya. Rahmat, kalau kita dipikir sekarang itu memang rahmat untuk semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam untuk berbuat buruk kepada siapapun. Untuk berbuat buruk kepada siapapun. Kalaupun ada jalan untuk mengingatkan, jalan untuk berperang, maka ada kewajiban al-jihadu fi sabilillah, dengan berperang. Maka ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya
tentu kami memohon maaf karena banyak kekurangan khazanah ilmu dari pemateri, dari kami pribadi. Terkhusus tadi mohon maaf juga, ngapunten ya Pak, lupa tadi, jadinya pulang. Lupa kalau apa Jumat pertama, masya Allah. Kalau manusia memang lupa nggih Bu, nggih Pak, lupa. Sifatnya memang seperti itu. Al-makan, al-khata' wan nisyan, al-insan. Disebut manusia karena nisyan, ya punya sifat lupa. Kalau nggak lupa ya Allah ya. Allah itu nggak memiliki sifat lupa. Tayyib. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebaikan-kebaikan, karena kebenaran tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntun. Kemudian jika ada keburukan mungkin itu datangnya dari setan yang mengganggu kita. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian pada malam hari bab materi hablumillah dan hablum minan nas. Monggo barangkali dalam pemaparan tadi kurang paham atau kurang dimengerti bisa ditanyakan. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalaupun sudah paham semua, marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.